Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala keadaan yang Kau berikan bagi kami. Walaupun ada banyak tekanan kehidupan yang harus kami lalui dan kami hadapi, tapi kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya dan kami ada sampai saat ini dalam keadaan yang tetap baik. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidaklah berlalu, tetapi boleh kami pahami terlebih dan terkhusus, boleh kami taati dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami saat kami merenungkan firman-Mu. Turunkan hikmat surga-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yakni diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita, berbunyi seperti ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap ada selama-lamanya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah ini berjudul Mimbar Perahu, atau perumpamaan seorang penabur. Sekali lagi, mimbar perahu, perumpamaan seorang penabur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa saya beri judul mimbar perahu? Karena saya mencoba membawa kita untuk belajar mengingat firman Tuhan. Yakni dengan mengingat Yesus berkhotbah di mimbar perahu, di sebuah perahu, ia mengajarkan tentang perumpamaan. Sekali lagi, saat Yesus mengajar dengan mimbar perahu atau di atas perahu, ia mengajarkan tentang perumpamaan. Jadi kita bisa mengingatnya dengan mudah. Kurang lebih ada 7 perumpamaan. Nah, kita juga perlu mengingat dan belajar bahwa bukanlah satu hal yang kebetulan Tuhan Yesus untuk mengajar dengan mimbar sebuah perahu. Jika kita memperhatikan, tentu ada alasan mengapa Yesus menjadikan perahu sebagai mimbar pengajarannya. Pertama, orang saat itu berdesakan datang kepada Yesus. Jika ia tetap mempertahankan diri di antara kerumunan, maka penyampaian firman akan terganggu oleh keadaan yang berdesakan. Kedua, agar fokus tetap terjaga. Tentu saja fokus para pendengar saat itu juga akan buyar jika saja Yesus tidak memiliki sebuah mimbar untuk pengajarannya. Maka kita juga perlu memaknai manfaat sebuah mimbar dalam penyampaian firman Tuhan. Yang ketiga, perahu tersebut bukan sedang parkir di daratan, tetapi ditolakkan sedikit menjauh dari kerumunan. Hal ini juga memiliki tujuan agar pendengar bisa lebih leluasa. Untuk itu juga, maka sebelum Yesus mengajarkan tentang banyak hal, maka pengajaran Yesus yang pertama dari atas perahu ini adalah tentang firman yang disampaikan itu sendiri, yakni dengan perumpamaan seorang penabur. Ini adalah perumpamaan pertama dari 6 perumpamaan lainnya.
Melalui perumpamaan pertama pengajaran Yesus dari mimbar perahu ini, Yesus sesungguhnya ingin mengatakan bahwa sekalipun banyak orang yang datang mendengarkan Yesus saat itu, belum tentu firman itu berbuah dalam kehidupan pendengarnya. Bukan karena firman yang ditaburkan yang salah, juga bukan karena penaburnya yang salah, atau juga bukan pula cara penaburannya yang salah. Tapi jelas bahwa kesalahan terjadi adalah pada tempat di mana benih itu ditabur. Ada beberapa hal yang membuat benih itu berhasil. Yang pertama, benih yang berhasil bergantung di mana ia ditabur. Dengan benih yang sama dan sama-sama ditaburkan pada waktu yang sama, namun ditaburkan pada 4 tempat yang berbeda, yakni pinggir jalan, tanah yang berbatu, di antara semak duri, dan di tanah yang subur. Ternyata yang berhasil hanya di satu tempat, yakni tanah yang subur. Ini artinya firman akan berbuah bergantung pada tempat di mana atau kepada siapa firman itu disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pinggir jalan adalah gambaran orang yang selalu menolak firman Tuhan. Bahkan mereka selalu suka menilai tetapi tidak pernah meresapinya. Mereka bahkan kalau di media sosial Bapak Ibu adalah orang yang mungkin bilang suka membuat status like dan sebagainya, tetapi mereka mendengarkan atau menanggapi saja tidak sebenarnya, memberikan satu pembacaan saja tidak. Mereka belum tentu membaca tapi sudah melike. Mereka hanya melakukan status palsu. Nah, sedangkan tanah berbatu adalah gambaran mereka yang keras kepala, hanya mereka yang selalu benar. Imannya tumbuh tapi hanya sekejap. Sedangkan tanah semak duri adalah gambaran mereka yang selalu kalah oleh tantangan dunia. Tanah subur adalah umat Tuhan yang bersedia mendengar, merenungkan, dan mentaati firman-Nya. Di manakah kita? Apakah kita tanah yang subur atau tempat-tempat yang lain? Ingatlah, benih yang berhasil bergantung di mana tempat ia ditabur. Yang kedua, benih yang berhasil adalah benih yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Klimaks dari perumpamaan ini adalah benih yang berhasil, adalah benih yang berbuah berlipat ganda. Perumpamaan ini tidak berhenti pada benih di pinggir jalan, yang mengartikan bahwa firman tidak bertumbuh. Juga tidak berhenti di tanah berbatu, yang berarti tidak sempat berakar, atau bahkan di antara semak duri, yang berarti kalah dengan godaan dunia. Tetapi berhenti pada tanah yang subur, yang menunjukkan benih memiliki proses bertumbuh, berakar, sekaligus berbuah. Seharusnya kita pun mengalami proses bertumbuh, berakar, dan juga berbuah. Jangan berhenti pada proses bertumbuh saja, atau jangan berhenti pada proses sampai berakar saja, tetapi sampailah pada proses memiliki buah, bahkan buah yang berlipat ganda. Saudara-saudara, ada banyak orang bertumbuh memang, tetapi tidak memiliki akar yang kuat, sehingga mudah sekali tumbang atau berubah dalam imannya. Demikian juga ada orang yang berakar kuat, tetapi pohonnya kerdil sehingga ia tidak mampu berbuah. Kuat memang dalam iman, karena mungkin ada wanti-wanti dari keluarganya. Misalnya, contohnya orang tua bilang kepada anaknya, dilarang menikah dengan orang beda iman. Maka sang anak pun tidak menikah dengan orang beda iman dan tetap menjadi orang Kristen. Namun di gereja, berdoa saja tidak bisa, baca firman, cari kitab Kejadian saja Bapak Ibu bingung tempatnya di mana. Inilah orang yang berakar, namun juga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, benih yang berhasil bukan hanya benih yang bertumbuh atau benih yang berakar, tapi benih yang berhasil adalah benih yang proses bertumbuh, berakar, dan berbuah telah ia alami, bahkan berbuah berlipat ganda. Yang ketiga, yang terakhir, benih yang berhasil adalah benih yang bertahan dalam tantangan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, di pinggir jalan tantangannya diinjak orang dan burung. Di tempat yang berbatu tantangannya kekurangan air. Sedangkan di semak duri tantangannya adalah semak duri itu sendiri. Di tanah yang subur tantangannya juga ada. Apa kira-kira? Ya, tantangan di tanah yang subur adalah kesombongan diri. Maka berusahalah untuk memelihara atau merawat benih yang sudah ditabur atau firman yang sudah dibagikan, supaya berbuah dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita kalah oleh tantangan dunia ini. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan bersama. Dari mimbar perahu, Tuhan Yesus dalam ajarannya yang pertama menantang kita. Bukan saja menjadi tempat benih ditabur, tapi menantang kita
untuk menjadi tempat benih yang ditabur itu bisa bertumbuh, benih yang ditabur itu berakar dan berbuah. Bukan saja mendengar firman, tetapi juga kita memahami, terkhusus melakukannya dalam hidup kita. Marilah kita berbuah oleh firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, taatilah firman-Nya. Jangan berhenti sampai di sini, jangan kalah oleh tantangan dunia ini. Jadilah benih yang berbuah dalam kehidupan kita. Itulah mimbar perahu dari Tuhan Yesus yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan memberkati penyampaian firman ini, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.